Jadi kalau solusinya ya, ya. Nah di sini kan solusinya seperti ini, bahwa probability bisnis itu kan natural ya, bank itu tidak bisa otak-atik di sana. Nah karena ini natural, bank tidak bisa otak-atik, ya mau tidak mau solusi untuk untuk mereduksi TOM ini biar rendah adalah mereduksi C-nya itu dengan teknologi gitu kan, ya dengan teknologi. Sebenarnya bisa juga, ini kan pendekatan masih ini, bisa juga dengan group lending sebenarnya kan, ya. Kalau group lending berarti masuk ininya, ya masuk masalah institutional arrangement gitu kan. Jadi institutional arrangement itu masuk ke sini, Budita. Ya, instead of 1 juta cukup misalnya 100 sekarang koperasi gitu kan, 1 juta nasabah jadi diakumulasi jadi satu koperasi. Dan kalau koperasinya sejenis sebenarnya probability kan sama kan, misalnya di situ ada sektor perikanan gitu kan, bank itu cuma cukup satu saja menetapkan oh ini probability of success-nya berapa gitu kan, jadi industri gitu yang sana pertanian berarti itu ya. Jadi sebenarnya ini bisa juga sebenarnya dengan arrangement yang lain gitu kan. Kalau yang ini kan nggak bisa, ini aspek finance-nya kan kalau ini aspek finance-nya. Gitu. Yang Iya bisa Pak, baik Pak. Ya yang tadi sebut UMKM itu sebenarnya kan sama ya di sini. Bu Ranti nggak bisa Pak ya? Oh, nggak bisa gabung. Nanti presentasi mau apa, Bu Rita? Kayaknya mau masukin itu Pak, unsur UMKM ke bank syariah. Karena kan lebih gampang dapat datanya ya Pak. Intermediasinya atau apanya? Financing-nya Pak, intermediasi. Iya. Nah ini kan salah satu sumber ya, kenapa financing ke bank syariah ke UMKM itu rendah karena Iya. Ya mereka kan bicaranya ini sebenarnya opportunity cost ini kan. Coba deh penempatan BPD itu rendah sekali itu ke sektor real saja, apalagi UMKM. Mereka cenderung masuknya ke mana? SBI. Lihat deh, lihat penempatan BPD di SBI. Itu padahal Jadi ya, iya. Dan itu padahal cost of fund-nya murah itu. Benar nggak? Kayak payroll itu kan, payroll PNS, ASN gitu kan? Ke situ. BPD Syariah juga aktif tuh Pak, kalau interbank di muamalah. Iya, karena mereka deposit yang tinggi mereka itu. Tinggi depositnya. Iya benar Pak, biasanya mintanya tinggi. Mereka ya biasa lah tawar-menawar gitu kan. Dibanding muamalat mungkin lebih hebat DPK-nya mereka. Oh iya Pak, gede-gede Pak. Kayak Kaltim, Jogja tuh langganan tuh Pak, gede-gede. Iya. Ya tetap. NTB gitu Pak. Iya. Ya kesininya rendah sekali kan. Ya itulah tantangan sebenarnya. Jadi uang itu lari di sektor finansial terus kan? Iya, muternya di situ Pak. Iya, nggak ya challenge lah itu tantangan buat sektor ininya. Ya, padahal dengan model seperti ini bisa tuh ada solusinya gitu kan, sehingga iya Pak. Tujuannya kan orang untuk ingin ini kan sebenarnya nih alpha M-nya ini rendah gitu kan, benar nggak? Sehingga bisa kompetitif gitu kan. Nah untuk itu ya mudah dari model itu tadi itu saja tadi. Kalau aspek 1/RK-nya nggak bisa, bawahnya juga nggak bisa. Yang bisa dilakukan ya C-nya ini dengan TOK-nya ini yang bisa kita di-arrange gitu, secara institusional, secara sosial juga ya, dan dengan berbagai macam metodologi
best practices ya, kayak group lending, terus apalah, melalui koperasi, melalui apa gitu. Gitu. Jadi silakan tuh bisa dimasukkan ini nih, paper ini nih. Iya Pak, pas. Iya, gitu. Pak, satu lagi Pak, itu kan ada expected yang CPLS ya Pak. Hah? Yang Nah mana? itu kan tahunnya cuma tahun 2, 3, sama 4 ya, yang tadi Pak di bawah. Yang Nah, ya, mana di atas Pak. Ini. Di atas Pak. Nah, ya yang dikuningin di EC-in sama CPLS. Ya. Nah, itu kalau di bank, Hah? kalau bank syariah itu nggak tahunnya dari tahun 1, tapi cuma yang 2, 3, 4 aja ya Pak? Kalau tahun 1 kan udah high profile, nggak mungkin orang lapor itu. Udah nggak usah ya? Monitoring itu, kalau kemarin kan bank konvensional, itu kalau tahun 4 saja ada monitoring, kan nggak mungkin ya. Ya, ini yang realitanya sebenarnya. Jadi bank syariah kan pasti kayak bank konvensional, premi risiko kan sebenarnya kan. Premi risiko plus biaya monitoring itu kan masuk ke komponen interest rate-nya berapa gitu ya. Ya, dari R plus berapanya itu. Nah, itu pasti ngejar yang paling tinggi kan. Ngejar yang paling tinggi, masukin aja gitu premi risikonya plus monitoring. Nah, kalau bank syariah itu sudah yang paling tinggi harus dimasukkan, yang level menengah juga harus masuk karena mereka kan kecenderungannya karena bank syariah itu secara natural kan bukan ke kapital dia itu kan, dia ke cash flow kan, ke cash flow, sehingga ya semuanya harus dapat ini probability-nya gitu kan, probability suksesnya gitu. Itu kalau berarti ini ya Pak, masuknya itu ke bagian premium risk juga ya, sama aja ya kayak di. Jadi sebenarnya kalau yang ideal itu, ya, yang ideal itu tidak banyak gitu kan. Kalau premi risiko satu negara itu tidak tinggi, gitu kan. Sebenarnya cukup mana di R kecil itu, kan ini ya, R kecil itu plus apa gitu kan, inflasinya sedikit, gitu kan. Ya inflasinya kecil, terus risiko bisnisnya kecil, gitu kan. Cash flow-nya juga bisa terrecord, ya, melalui sistem perpajakan, sistem apapun gitu ya, identitas juga, sehingga antara R dengan RK ini atau alpha M itu tidak terlalu besar, idealnya kan seperti itu. Tetapi kan itu di luar konteks perbankan sebenarnya ya, bank itu kan lihatnya secara ujungnya itu kan variasinya itu ya, variasi dari R ke RK-nya itu. Betul, itu tantangan. Iya kan, ini Pak, kadang prakteknya tuh kita masih hitung BFR itu masukinnya premium risk-nya itu ya tinggi, terus masih condong melihatnya, oh hitungannya tuh seperti konvensional gitu. Iya, padahal pendekatannya beda loh modelnya itu. Modelnya itu betul, bank syariah pasti ke ininya ya, pasti juga melihat gitu kan, pasti melihat konvensional juga. Ini kan, ini RK kan konvensional nih, ya. Tetapi ditambah lagi variabel yang lain, gitu kan, variasi daripada borrowernya, variasi daripada bisnis operatornya. Itu tantangan kan, variasi dari bisnis operator. Secara matematik, untuk menghilangkan variasi kan seperti itu, berarti variasinya diturunkan kan, diseragamkan, yaitu tadi group lending, koperasi, ya, atau toknya bisa kita kontrol, berarti kita komunikasi dulu nih, ini sektor apa nih, udah masuk sana. Jadi yang didiskusikan Bu Ranti itu ada apa tuh kemarin tuh, ada benchmark ya sektoral gitu ya, ada benchmark sektoral itu bagus, itulah untuk bisa sehingga untuk semua profit sharing untuk masing-masing sektor itu bisa berbeda ya. Jadi delta MI itu bisa berbeda dengan satu sektor itu bisa berbeda dengan sektor yang lain itu ya.
Pak Bu Dita bisa aja coba dicek di iGrow. Di iGrow itu ini sebenarnya tiap sektor itu beda-beda. Kalau perikanan ya profit sharing buat ini itu 18% gitu kan. Kalau di pertanian lebih rendah lagi, bisa cuma 16%, 14%. Jadi memang sektoral juga mempengaruhi gitu kan. Belum berarti ada risiko cash flow kan. Cash flow juga gimana nih? Cash flow kan beda-beda, sehingga harus dimasukkan juga ke sini. Menarik. Ini kita coba-coba saja dengan Pak Iman dulu. Cek-cek. Iya, Pak. Kita mau buat buku tadinya nih. Sekarang malah bahas COVID sekarang dengan Pak Iman. Coba ikut itunya, webinarnya. Pernah nggak? Enggak, Pak. COVID solver. Saya nggak dapat linknya. Nanti saya coba cari linknya, Pak. Ada itu di departemen IE itu yang COVID solver. Oh, di IE ya? Nanti saya coba ikut Instagramnya, berarti biasanya kan update ya, Pak? Iya, di COVID solver kita buat kayak seperti ini. Lah. Kita senang Ya, baik, Pak. Seperti ini aja. Biar kan bahasanya bisa lebih generik gitu ya. Dan model ini bisa dikembangkan. Bahkan ya sebenarnya gampang saja kan. Tadi ada pertanyaan apa, balik lagi ke persamaannya, gitu kan? Jadi solusinya juga kalau matematik kan nol kan, nggak ada error di sini. Jadi kalau mau masukin misalnya aspek apa, misalnya tadi UMKM ya, berarti kan masalahnya di sini, gitu kan? Jadi enaklah kalau main-main model matematik ini, sehingga kita punya solusinya juga bisa inilah gitu ya, bisa generik gitu loh. Iya, Pak. Kalau level PhD ya seperti itu, apalagi di IPB ya. Di IPB kan Iya, Pak. kadang-kadang ini apa buktinya gitu kan. Siap-siap aja gitu. Ya untungnya kan ini udah jadi saringan kan. Bu Rita, Bu Ranti ini udah saringan gitu kan. Dari yang lain orang nggak bisa aspek-aspek seperti ini assessment-nya ini kan. Ya. Yalah mudah-mudahan. Iya. Ya. Nanti presentasi bisa hari Sabtu nggak? Atau Jumat gitu? Bisa Pak, insya Allah. Tergantung Bu Ranti, saya fleksibel Pak. Itu kan bisa satu hari langsung satu sesi. Langsung, iya. Jadi kita selesai 14 kali gitu ya. Ya baik Pak. Besok atau lusa kita selesaikan kuliah sampai kuliah ke-12 dulu menurut saya. Ya, besok terkait ini. Terkait ini aspek welfare analisisnya. Welfare analisis. Iya Pak. Oke, kalau gitu, baik Pak. Saya sudah rekam juga jadi kita akhiri kuliah ini. Jadwal besok kita via WA saja ya, gitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya